Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa yang Tuhan Yesus berkati. Pada pagi hari ini kembali kita mengadakan kebaktian kaum lansia GKP Jemaat Sadar. Kita akan memulai ibadah kaum lansia pada saat ini. Kita akan memuji Tuhan dari NKB nomor 73 bait yang pertama saja. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagi pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar. Tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa, doa pembacaan firman Tuhan dan juga doa syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, di pagi yang indah dan cerah ini kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Terlebih lagi Bapa, pada saat ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami. Dari malam hari kami dapat tidur dengan tubuh yang diberkati, bangun pada pagi hari. Ini semua berkat penyertaan-Mu. Engkau memberkati kami melalui kekuatan dan kesehatan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Engkau memberkati kami selalu. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada isi firman-Mu. Berkatilah kami ya Bapa, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran isi firman-Mu. Apa yang disampaikannya itu semua berasal dari Padamu saja ya Bapa. Roh Kudus bekerja bersama-sama kami agar kami memahami dan mengerti kebenaran isi firman Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia 10. Yeremia 10 ayat 1 sampai 16. Yeremia 10 ayat 1 sampai 16. Kita akan baca bersama dengan judul Allah yang hidup dan berhala-berhala. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak,
supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun. Tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya, sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh, kepadamu lah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti Engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan dibawa dari Tarsis, dan emas dari Upas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang-orang ahli. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengalaman, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan. Pekerjaan yang menjadi buah ejekan dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidaklah begitu. Dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oma opa yang berbahagia, kita akan masuk dalam renungan pada saat ini dengan tema atau judul Ilah dalam hati. Kitab Yeremia yang kita baca pada pagi hari ini adalah Yeremia 10, ditulis dalam bentuk puisi. Perikop ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu Yeremia 10 ayat 1 sampai 16, ialah isinya tentang penyembahan berhala. Dan bagian kedua adalah Yeremia 10 ayat 17 sampai 25 yang menubuatkan semakin mendekatnya kehancuran Yerusalem. Bapak Ibu, oma opa yang dikasihi Tuhan, alangkah anehnya bila di zaman sekarang ini kita masih banyak orang yang percaya kepada
patung, pohon besar, kuburan, batu, dan lain sebagainya. Mereka meminta pertolongan kepada tersebut, padahal pertolongan yang mereka harapkan sebenarnya adalah sia-sia. Mereka bukanlah Allah yang hidup. Kita harus ingat bahwa berhala itu adalah kosong, tak berdaya. Semuanya itu tidak dapat berbuat apa-apa, dan semuanya itu hanyalah buatan manusia. Tidak ada yang kekal. Nah, semuanya itu adalah sia-sia apabila kita berserah, apabila kita mengandalkan berhala-berhala tersebut. Berhala mengacu selain tersebut juga ada melalui harta, kekayaan, tahta, kedudukan ataupun kehormatan, dan juga kekuasaan. Masih juga ada orang Kristen yang meninggalkan imannya, semuanya itu hanya untuk mengejar berhala-berhala atau ilah-ilah tersebut. Selain itu juga banyak juga yang percaya dan suka membaca seperti ramalan, ya. Kita tahu Bapak Ibu, ramalan itu ada zodiak, ada juga primbon-primbon, kartu tarot ataupun sio. Terkadang kita percaya apa yang diramalkan. Hari baik hari ini, besok tidak boleh. Nah, ada juga yang mengatakan kalau kita akan melakukan pembangunan rumah harus menghadap ke arah timur atau menghadap ke arah barat, jangan menghadap ke arah selatan, katanya tidak baik. Nah, kalau kita percaya kepada hal-hal yang tersebut, kita berarti menduakan Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang membuat kita dapat melakukan hal-hal yang baik dan benar, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apabila kita percaya kepada hal-hal ataupun ilah-ilah duniawi, berhala-berhala duniawi, itu semua membuat iman kita menjadi luntur, membuat iman kita kepada Tuhan menjadi seakan-akan Tuhan itu diduakan. Kita akan melakukan ini, melakukan itu, lihat dulu zodiak kita, melihat dulu para rimbun kita. Baik tidak ya, kita akan melakukan semuanya itu. Nah, itu semua membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Hidup kita dikendalikan oleh ramalan-ramalan tersebut. Seakan-akan itu menjadi penentu dan juga penguasa dalam hidup kita. Ramalan pun bisa menjadi berhala. Padahal kalau kita percaya hanya kepada Tuhan sajalah, Tuhan yang Maha Kuasa yang dapat menentukan hidup kita, bukan berhala-berhala tersebut, bukan orang lain, tetapi kita sendiri. Bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya itu harus dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ingatlah, jika kita segera bertobat, maka jika kita tidak segera bertobat, kita akan menanggung akibatnya. Oleh karena itu, apabila kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, baiklah kita harus segera memohon ampun kepada Tuhan, dan kita harus bertobat, karena apa yang Tuhan berikan kepada kita itu semua adalah baik adanya.
karena Dialah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perikop Yeremia 10 ayat 1 sampai 16 yang kita baca pada hari ini, yaitu bahwa firman Tuhan ini menegur keras bangsa Israel melalui Yeremia, Nabi Yeremia. Yeremia membuat kontras perbandingan antara Allah yang besar dan juga mengenai Allah yang palsu. Ia menasehati warga bangsanya Israel untuk memperbaiki dirinya dan tidak bodoh menyembah ilah-ilah palsu yang adalah buatan manusia. Dan hendaknya dengan sepenuh hati menuruti firman Tuhan, karena kita percaya hanya Tuhanlah Allah satu-satunya yang kita sembah, Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Tuhanlah yang berkuasa atas semuanya. Bapak, Ibu, dan oma-opa yang dikasihi Tuhan, sesibuk apapun dalam hidup kita dan rutinitas kita sehari-hari, jangan biarkan waktu kita bersama dengan Allah tergantikan. Jangan mudah pula mengikuti kebiasaan orang yang salah dan menjadikan benda-benda berhala yang membuat kita jauh dari Tuhan. Semua kemudahan hidup dan juga kenyamanan yang kita miliki bukanlah ilah yang bisa menggantikan kehadiran Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, tetaplah kita percaya kepada Allah dan tetaplah setia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini ada juga bentuk ilah-ilah pada masa kini. Apa itu ilah-ilah pada masa kini? Yaitu seperti TV, HP ataupun handphone. Ya, kalau kita sudah nonton TV, kalau kita sudah main HP, kita lupa. Kita berjam-jam bisa nonton TV. Apalagi film yang kita tonton adalah film yang sangat kita sukai ataupun sinetron yang kita sukai. Itu kita sampai lupa bahwa diajak ngobrol pun kita lupa. Ditanya juga kita tidak fokus, apalagi sudah main HP. Seakan-akan HP itu terus kita fokus terhadap HP itu. Kadang karena asiknya kita main HP, ditanya orang ataupun ditegur orang pun kita tidak mendengar karena saking fokusnya terhadap HP itu ataupun handphone itu. Nah, oleh karena itu, baiklah kita sadar, luangkanlah waktu kita. Kita boleh nonton TV, kita boleh main HP, cuman jangan terlalu fokus. Kita bisa membagi waktu, mana waktunya kita beraktivitas, mana waktunya kita bekerja, mana juga waktunya kita bersantai. Nah, bagaimana kita dapat fokus mendengarkan sabda Tuhan di tengah-tengah kesibukan seharian kita? Kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita bekerja dengan rutinitas kita, luangkanlah waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Luangkanlah waktu kita di tengah-tengah aktivitas kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, kita membuka firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu juga apabila kita bangun tidur pagi juga, oma-opa, kalau kita bangun tidur juga kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Walaupun 1 ataupun 2 ayat, itu akan membuat tenang hidup kita, membuat tentram hidup kita. Kita percaya bahwa firman yang kita baca dapat menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melakukan kehendak Tuhan,
Tuhan setia, Tuhan menyertai, dan Tuhan juga memberkati dalam kehidupan kita. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan yang akan kita bawakan dari Kidung Jemaat 363. Bagi Yesus kuserahkan, bait yang pertama saja. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Baiklah Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa persembahan dan juga doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur di pagi yang indah dan cerah ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kami untuk memberikan persembahan. Berkat-berkat yang kami terima itu adalah berasal daripada-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, biarlah kiranya apa yang kami terima itu semuanya itu berasal daripada Tuhan, dan kami memberikannya itu dengan penuh ungkapan syukur ya Tuhan, karena kami percaya melalui usaha dan pekerjaan kami, berkat-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, dan juga tadi kami telah mendengarkan firman Tuhan. Engkau Maha tahu ya Bapa, apa yang menjadi ilah-ilah, berhala-berhala dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jauhkanlah semuanya itu Bapa, biarlah kiranya Tuhan kami dapat fokus hanya kepadamu. Kami dapat fokus hanya kepada kebenaran isi firman Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kehidupan dan hidup kami, Engkau mau memberkati senantiasa kami selalu. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada pagi yang indah dan cerah ini. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit ya Bapa. Kami mau berdoa buat Oma Opa yang dalam keadaan sakit yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami percaya ya Bapa, Engkau memberi kekuatan dan kesehatan. Kami juga teringat buat saudara-saudara kami ya Tuhan yang dalam kondisi sakit, baik juga Ibu Jen, Saudara Bagus, Ibu Yul, Ibu Betty, Ibu Dora, dan juga Ibu Regina ya Tuhan. Pun juga Engkau memberkati juga Ibu Siane dan juga saudara-saudara kami yang lainnya ya Bapa. Kami percaya kesehatan sejati berasal daripada-Mu. Engkau berikanlah kiranya kekuatan, Engkau berikanlah kiranya kesembuhan, dan juga Engkau memberikan kiranya tubuh yang sehat, bugar, pulih. Itu semua mereka harapkan, mereka hanya berserah dan bersandar kepadamu. Kami percaya Bapa, mujizat-Mu nyata bagi mereka semua. Dan kami juga mau berdoa ya Bapa buat kaum lansia GKP Jemaat Sadang. Engkau memberkati Oma Opa ya Tuhan dalam masa indahnya. Engkau berikan kekuatan dan kesehatan, baik juga keluarga yang mendampinginya. Kami percaya ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai dan melindungi selalu. Engkau juga memberkati Komisi Lansia melalui program-program kerjanya ya Tuhan ke depannya.
kami serahkan semua itu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa kami dalam sorga, Kau juga berkati kami, jemaat-Mu, baik juga Bapak Pendeta beserta keluarganya ya Tuhan. Bapak Pendeta Andris, Kau beri kekuatan dan kesehatan. Berkati dalam usaha pekerjaannya ya Tuhan, dalam pelayanannya. Kami percaya ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai dan melindunginya. Pun juga bagi para majelis, bagi komisi, dan juga yang lainnya ya Tuhan, panitia yang ada ya Tuhan, Engkau bekerja senantiasa bersama-sama mereka semua. Kami percaya ya Tuhan, apa yang menjadi program-program ke depannya ya Tuhan, Tuhan turut campur di dalamnya. Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa ya Tuhan di masa pandemi ini ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, sangat mencekam bagi kehidupan kami Tuhan sehari-hari. Biarlah kiranya pandemi virus corona dapat dihancurkan ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan orang-orang yang sedang sakit, biarlah kiranya mereka semua dapat disembuhkan oleh karena campur tangan dan penyertaan Tuhan. Biarlah kiranya pandemi ini ya Tuhan dapat berakhir dengan secepatnya. Baik pemerintahan mulai dari Bapak Presiden, dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terbawah, dapat menangani semuanya itu sehingga masyarakatnya, rakyatnya dapat hidup tentram, nyaman, dan juga sejahtera. Terima kasih ya Bapak, Engkau memberkati kami semua. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan doa yang tidak sempurna ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepadamu, dan di dalam semuanya itu kami serahkan ya Tuhan doa ini melalui doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita pada saat ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 407 bait yang pertama saja. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kita akan menerima berkat Tuhan sebelum menutup ibadah pada pagi ini. Mari kita menerima berkat Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kebaktian kaum lansia telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.